Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Mama, saudara-saudari dan saya yang tidak saja membaca, mendengar firman, tetapi juga mau merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, di minggu ini, yaitu gereja yang kudus melayani Allah yang kudus. Gereja yang kudus melayani Allah yang kudus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh bersepakat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin, Bapak Mama. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ini menggambarkan kemuliaannya dan kesuciannya yang sempurna, serta keterpisahannya dari segala dosa. Ketika kita mengatakan Allah itu kudus, maka Dia adalah Allah yang suci, mulia, dan terpisah dari dosa. Allah yang kudus ini mustahil dapat dijumpai oleh manusia yang berdosa. Kudus dengan berdosa tidak bisa bersatu. Karena ada jurang yang begitu lebar yang memisahkan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa, yaitu jurang apa? Dosa. Dosa yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan mereka yang semula rukun harmonis dengan Tuhan, hubungan itu kemudian menjadi rusak, menjadi terpisah. Sehingga yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Kita yang berdosa sesungguhnya tidak layak untuk berjumpa dengan Allah, apalagi melayani Dia. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah kita harus dikuduskan. Dan kita berdosa, kita harus dikuduskan. Kita harus dilayakkan terlebih dahulu oleh Allah melalui karya penyucian dan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kembali nas petunjuk hidup baru kita tadi mengatakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan harta dunia, bukan dengan emas atau perak, tetapi ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dikuduskan berarti dipisahkan dari cara hidup dunia untuk melayani Allah. Jadi tidak bisa manusia dalam keberdosaannya melayani Allah. Dia harus dikuduskan dulu. Dia harus ditebus dulu. Dia harus disucikan terlebih dahulu, barulah dia melayani Allah yang kudus. Saya kasih contoh. Misalnya kalau kita mau kasih bersih beras, gitu? Kalau kita kasih bersih beras, pasti kita akan memisahkan beras dengan dia punya ampas itu, toh kan? Betul Bapak Mama? Betul. Kan tidak mungkin ini beras begitu habis giling kita langsung masak dengan itu beras dengan dia punya anta juga kita masak campur terus kita makan, kan tidak mungkin, toh? Kecuali kita mau kasih dibakar. Dan kita manusia kan tidak mungkin kita makan itu. Pasti kita harus tapis kasih bersih dia. Kita pisahkan yang bersih dengan yang tidak bersih.
dipisahkan sehingga beras itu layak dikonsumsi oleh manusia. Nah, hidup kita bagaikan beras yang harus dipisahkan dari antang sehingga hidup kita berguna bagi Tuhan dan sesama. Hidup kita harus dipisahkan dari cara-cara hidup dunia supaya kita dapat berdampak bagi sesama. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus, kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang Tuhan, dan menjalani hidup dalam kekudusan. Ini sejalan dengan arti gereja yang adalah eklesia, yaitu persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan. Itu gereja. Jadi bicara soal gereja bukan melulu soal lembaganya, bukan melulu soal gedungnya, tetapi bicara gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang Tuhan. Nah, pembimbing kita tadi jelas mengatakan kita sudah dipanggil dari gelap, keluar dari gelap masuk ke dalam terang. Gereja yang kudus bukanlah gereja yang sempurna. Karena memang tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, ya Bapak Mama. Masing-masing kita punya dosa, kesalahan, kelalaian, dan seterusnya. Dan karena itu gereja yang kudus bukanlah gereja yang sempurna, tetapi gereja yang mau memberi diri untuk terus dimurnikan oleh Allah. Itu gereja yang kudus. Bukan gereja yang sempurna, tetapi gereja yang terus memberi diri untuk dimurnikan oleh Allah. Gereja yang kudus adalah gereja yang cara hidupnya berbeda dengan cara hidup dunia. Gereja yang kudus adalah gereja yang mengarahkan seluruh pelayanannya hanya untuk kemuliaan Allah. Itu gereja yang kudus. Sekali lagi Bapak Mama, gereja kita tidak sekedar bicara soal gedung atau lembaganya, tetapi kita sedang bicara tentang orang, Bapak, Mama, saudara-saudari dan saya. Kita semua adalah gereja. Bapak Mama yang terkasih, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada dalam penjara di Roma. Rupanya jemaat di Efesus ini sedang mengalami tekanan yang sangat luar biasa karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kalau kita di sini kan mayoritas, jadi kita tidak dapat tekanan dari mana-mana, ya toh? Tapi kalau di tempat-tempat yang minoritas, itu pasti mendapat tekanan, termasuk juga di Efesus. Jemaat Tuhan di sana mendapatkan tekanan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka hidup di tengah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, serta nilai-nilai moral dan etika yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Bayangkan Bapak Mama, ini jemaat yang minoritas, ya, ada di tengah kehidupan yang seperti saya sebutkan tadi. Penyembahan berhala di mana-mana, terus kehidupan moral etika juga yang tidak sesuai dengan kekristenan. Itu tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi jemaat di Efesus. Mereka tertekan dengan cara hidup orang-orang sekitar mereka. Dan karena itu, Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kekudusan atau hidup dalam terang dan menjauhi yang jahat. Paulus mau bilang bahwa jemaat Efesus, sekalipun kau ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak kudus, sekalipun kau ada di tengah-tengah orang yang sembah berhala, sekalipun kau ada di tengah-tengah kehidupan orang yang moral dan etikanya tidak benar, engkau harus tetap menjaga kekudusan hidup. Engkau harus tetap hidup di dalam terang, menjauhi yang jahat.
Itu yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan hal ini jugalah yang menjadi panggilan bagi kita sebagai gereja masa kini untuk menjalani hidup dalam kekudusan. Kekudusan gereja berakar pada karya Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan umatnya di dalam Kristus. Ingat, kita adalah gereja yang kudus, kita semua adalah persekutuan orang-orang yang kudus. Ya. Karena apa? Karena kita telah ditebus dan dikuduskan oleh darah Yesus. Dari teks Alkitab ini ada dua hal penting yang saya angkat untuk menjadi perenungan bagi kita. Hal yang pertama itu dapat kita lihat di ayat 1 sampai ayat 15. Di sini berbicara tentang gereja yang kudus menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Gereja yang kudus menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang tidak kudus, di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, gereja dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Berat ya Bapak Mama ya? Berat atau ringan ini panggilan? Berat. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kekudusan sekali lagi tidak bicara soal kesempurnaan, tidak. Tetapi bicara soal keterpisahan dari cara hidup dunia. Ini tidak mudah. Kita ada di tengah-tengah dunia, seringkali kita membaur dengan dunia. Dan kita terpengaruh dengan cara hidup dunia. Padahal Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk terpisah dari dunia dan kemudian menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kekudusan gereja berarti kita sebagai gereja, sebagai persekutuan orang-orang percaya, menampilkan identitas baru sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang bukan berarti kita jalan di mana-mana, kita bawa lampu atau kita bawa obor, bukan. Menjadi anak-anak terang berarti dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus hidup dalam kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini yang harus menjadi bagian kita sebagai anak-anak terang. Cara hidup kita sebagai gereja yang kudus atau persekutuan orang-orang yang kudus itu harus berbeda dengan cara hidup dunia. Kalau dunia menawarkan kita mengasihi karena kita dikasihi, ya, Allah menghendaki kita mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Beda toh? Cara hidup dunia dengan cara hidup yang Allah inginkan untuk kita lakukan sebagai gereja yang kudus sangat berbeda. Kalau dunia ajarkan kita, kau mengasihi orang yang mengasihi engkau. Kalau orang tidak mengasihi engkau, kau harus jahat juga dengan dia. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan mengajarkan kita apa? Tetap mengasihi sekalipun tidak dikasihi. Ini yang disebut